Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya manusia bisa bertahan hidup di Greenland, pulau es terbesar di dunia itu loh. Nah, kisah ini tuh bukan cuma soal es, tapi soal sejarah panjang tentang adaptasi dan ketangguhan manusia di salah satu kondisi paling ekstrim di planet kita. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, hal pertama yang harus kita tahu itu ironi terbesarnya, namanya Greenland atau Tanah Hijau. Percaya atau enggak, nama ini sebenarnya bukan deskripsi kondisi di sana, tapi lebih kayak trik marketing dari abad ke-10. Jadi menurut saga Islandia, Erik si Merah sengaja ngasih nama yang kedengarannya asik, biar orang-orang semangat buat ikut dia pindah ke sana. Cerdik juga ya. Soalnya, kenyataannya Greenland itu sama sekali nggak hijau. Sekitar 80% dari pulau raksasa ini ketutup sama lapisan es. Nah, fakta inilah yang jadi inti dari seluruh sejarah manusia di sana. Sebuah perjuangan yang nggak ada habisnya untuk bertahan hidup. Sekarang, yuk kita putar waktu jauh ke belakang. Jauh sebelum orang-orang Eropa datang. Siapa sih para perintis pertama yang cukup berani buat menjadikan tanah es ini rumah mereka? Ternyata sejarah awal Greenland itu bukan cerita tentang satu kelompok aja, tapi soal gelombang migrasi yang datang silih berganti. Semuanya dimulai sekitar 2500 sebelum Masehi, waktu budaya Sakak datang. Selama ribuan tahun setelahnya, kelompok-kelompok Paleo-Eskimo lain dari Amerika Utara pun datang silih berganti, kayak budaya Independence 1, terus Independence 2, dan akhirnya budaya Dorset. Kalau kita perhatiin, ada pola yang terus berulang. Satu budaya datang, mereka beradaptasi dan bertahan hidup selama ratusan tahun, terus lenyap. Seringkali pulaunya jadi kosong lagi untuk sementara, nanti baru deh gelombang berikutnya datang. Ini benar-benar siklus yang rapuh antara kehidupan dan kepunahan di ujung dunia. Nah, di akhir abad ke-10 datanglah sekelompok pendatang yang beda banget. Mereka nggak datang dari barat seperti yang sebelum-sebelumnya, tapi dari timur. Dan mereka inilah yang bakal mengubah sejarah Greenland selamanya. Pemimpinnya ya si Erik si Merah itu tadi, seorang Viking yang lagi diasingkan dari Islandia. Sekitar tahun 980-an, dia berlayar ke barat dan nemuin pesisir Greenland. Yang menarik, catatan sejarah mereka bilang kalau waktu itu wilayah yang dia temukan lagi kosong. Jadi, ya, dia langsung mendirikan pemukiman Eropa pertama di sana. Jadi, coba bayangin situasinya. Sekarang di satu pulau yang sama ada dua dunia yang berbeda total. Di selatan ada para pemukim Nordik dari Eropa yang lagi coba-coba bertani dan berburu. Sementara itu, di wilayah lain masih ada sisa-sisa dari budaya Dorset, para pemburu Paleo-Eskimo yang udah ribuan tahun jadi ahlinya Arktik. Dan seolah belum cukup, situasinya jadi makin kompleks. Sekitar tahun 1200 Masehi, datang lagi gelombang migrasi besar terakhir dari Amerika Utara. Mereka ini orang-orang Thule. Nah, ini penting banget karena mereka inilah nenek moyang langsung dari suku Inuit Greenland modern. Mereka datang dengan teknologi berburu yang lebih canggih, benar-benar masternya bertahan hidup di Arktik. Kedatangan orang Thule yang nantinya jadi Inuit itu jadi titik balik besar. Sementara mereka terus berkembang, nasib kelompok yang satunya, para pemukim Nordik dari Eropa, malah jadi salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah. Coba dipikirin, mereka itu bertahan hampir 500 tahun loh. Sempat membangun gereja, peternakan, bahkan berdagang sama Eropa. Terus tiba-tiba mereka lenyap gitu aja. Pertanyaan besarnya adalah, kemana perginya bangsa Nordik? Disinilah kita lihat dua nasib yang kontras banget. Pada abad ke-15, pemukiman orang Nordik itu udah hilang sama sekali tanpa jejak. Sementara itu, suku Inuit dengan kemampuan adaptasi mereka yang luar biasa terhadap iklim yang makin dingin, malah terus berkembang. Selama beberapa abad setelahnya, cuma merekalah penghuni Greenland. Greenland pun masuk ke periode isolasi dari Eropa selama ratusan tahun. Tapi ini nggak berlangsung selamanya. Babak berikutnya dalam kisah ini dimulai waktu kapal-kapal Eropa kembali, tapi kali ini dengan dinamika yang sangat berbeda. Jadi di tahun 1721, kerajaan Denmark-Norwegia yang ngerasa masih punya klaim atas Greenland ngirim misi ke sana. Tujuan utamanya buat nyari keturunan bangsa Nordik yang hilang dan ngajak mereka kembali ke agama Kristen. Tapi yang mereka temukan di sana bukan orang Nordik, malah mereka ketemu sama suku Inuit dan ya, akhirnya merekalah yang dibaptis. Misi keagamaan ini dengan cepat berubah jadi kolonisasi. Denmark mulai mendirikan pos-pos dagang di sepanjang pantai, memberlakukan monopoli perdagangan, dan secara efektif menjadikan Greenland bagian dari kerajaannya. Inilah awal dari era pemerintahan kolonial. Tapi perjalanan Greenland nggak berhenti sampai di situ. Yuk kita percepat ke era modern. Di masa ini, Greenland mulai menempuh jalannya sendiri. Bergerak dari yang tadinya cuma koloni, menuju pemerintahan yang mandiri.
Perubahannya terjadi bertahap sih. Di tahun 1953, statusnya naik dari koloni jadi setara provinsi di Denmark. Ini langkah penting, tapi puncaknya terjadi di tahun 1979. Disitulah Greenland akhirnya mendapatkan pemerintahan dalam negeri atau otonomi yang memberinya kendali atas sebagian besar urusan internalnya. Salah satu bukti paling kuat kalau mereka menempuh jalan yang unik adalah di tahun 1985. Greenland melakukan sesuatu yang belum pernah dilakuin wilayah lain. Mereka memilih untuk meninggalkan komunitas ekonomi Eropa yang jadi cikal bakal Uni Eropa. Padahal mereka masuk ke sana kan sebagai bagian dari Denmark. Jadi kalau kita lihat dari para pemburu paleo Eskimo pertama sampai ke pemerintahan otonom modern, ada satu benang merahnya, adaptasi. Sejarah Greenland itu benar-benar sebuah kisah epik tentang ketahanan. Pertanyaan yang tersisa sekarang adalah, dengan warisan yang luar biasa ini, gimana ya Greenland akan menghadapi tantangan dan peluang di masa depan?